Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah. Tsumma amma ba'd. Ucapan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat hari ini, semua yang telah disampaikan oleh Ketua Stiba Makassar tadi, nama dan jabatan. Tapi secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar, Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Bagian Pendidikan Dasar Menengah, Kabagdikdasmen, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhammad Guntur, SPD MPD, dan yang belum disebutkan tadi, khusus para undangan muslimah, Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, dan seluruh ketua departemen lembaga yang ada di Muslimah Wahda Islamiyah Pusat, dengan yang telah disebutkan tadi oleh Ketua Stiba Makassar. Setiap wisuda itu ada rasa berbeda, ya. Tahun lalu kita wisuda di satu tempat, tahun ini kita wisuda di sini, tahun depan wallahu alam di mana. Tapi bukan hanya wisudawan wisudawati yang berbeda, tapi perasaan juga pasti ada hal yang berbeda, ya. Saya di sini mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat Wahda Islamiyah, Pemimpin Umum Wahda Islamiyah, Ustadz kita Dr. K. Haji Muhammad Zaitun Rasmin, hafizahullah, yang uzur berhalangan hadir di Kota Makassar karena ada perjalanan ke luar negeri. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, rasa bahagia deh pertama dulu kepada anak-anakku wisudawan wisudawati. 314 orang wisuda hari ini, alhamdulillah. 5 tahun berada di Stiba, rasanya ya karena kita semua di Stiba setiap hari, ya mungkin terasa, tapi bagi anak-anakku semua 5 tahun saya tidak tahu apakah merasa cukup atau tidak, ya. Tapi selalu nasihat dari guru-guru kita dulu adalah selesai strata 1 itu yang ada hanya ini, hanya kunci, ya. Belum ilmunya belum. Nah, untuk mendapatkan tambahan ilmu itu harus terus berlanjut, ya. Tanyakanlah kepada alumni pendidikan kader ulama hari ini, ya, yang juga akan diwisuda. 9 orang kiai muda, alumni pendidikan kader ulama, 5 tahun plus 3 tahun, ya, dengan hafalan matan yang insya Allah dari berbagai disiplin ilmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah, ya. Dan juga yang turut berbahagia atau pasti berbahagia adalah seluruh orang tua, ya. Orang tua wisudawan wisudawati, Bapak Ibu, ya. Silahkan Pak Sekjen, ya. Bapak Ibu dan keluarga wisudawan wisudawati, ya. Tadi pas jalan dari gedung ke sini, Masya Allah sudah pada ramai, ya. Sudah pada banyak yang foto-foto, ya Bapak Ibu, ya. Nanti dilanjutkan pasca wisuda, setelah gelarnya sah dikukuhkan, ya. Terima kasih kepada seluruh orang tua wisudawan wisudawati hari ini. Terima kasih yang pertama adalah atas kepercayaannya. Kepercayaan Bapak Ibu semua menitipkan anaknya di Stiba Makassar.
tahu bahwa Istiba Makassar sekolah pendidikan tinggi yang namanya mungkin tidak setenar, tidak semasyhur pendidikan tinggi negeri atau swasta yang terkemuka di tanah air. Meskipun pengelola Istiba insya Allah sedikit demi sedikit berjalan ke arah itu dengan formulasi dan kemasan yang menggabungkan antara ilmiah dan ruhiyah. Dengan kondisi seperti sekarang pun Bapak Ibu memberikan kepercayaan itu kepada pihak Istiba Makassar. Putra putri tersayang Bapak Ibu dititipkan, diamanahkan kepada pengelola. Pak Kiai, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, ini putra saya, ini putri saya, titipkan di sini. Tolong dididik dengan baik. Harapan orang tua hanya satu, ketika mereka meninggal ada anak soleh yang mendoakan. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Harapan kita semua orang tua hanya itu. Kalau kita sudah tidak ada nanti, ada anak soleh yang mendoakan kita. Nah, mudah-mudahan kepercayaan itu telah ditunaikan dengan baik oleh pihak pengelola Istiba Makassar. Nih, anak putra-putri Bapak Ibu semua sudah menjadi wisudawan, wisudawati hari ini dengan bekal kunci ilmu tadi itu. Semoga bisa berbakti dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Maka terima kasih sekali lagi atas kepercayaan Bapak Ibu kepada Istiba Makassar untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Semoga menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu juga. Pisah dari putra-putrinya selama 4 tahun, ya. Minus masa Covid kemarin ya. Minus masa Covid 2 tahun, 3 tahun pisah. Putra-putrinya ada di asrama, kampus, orang tua tetap di rumah, tetapi sabar untuk monitoring, ikuti perkembangan putra-putrinya. Itu yang selalu menjadi amanah bagi pengelola kampus. Ini ada amanah orang tua yang terus monitoring putra-putrinya, kuliahnya anaknya seperti apa, perkembangan anaknya seperti apa. Bukan hanya ilmu pengetahuannya saja, tetapi kepribadiannya. Sudah bersabar 3 tahun, 4 tahun pisah. Maka terima kasih atas kesabaran itu. Dan mudah-mudahan masih bisa menambah kesabarannya 1 tahun lagi. Ya, Bapak Ibu, masih bisa kan? Masih bisa ya? Kalau 2 tahun bagaimana? Putra-putri Ibu ini, itu kita harapkan berbakti kepada bangsa dan negara. Kepada umat di seluruh pelosok Nusantara. Maka sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembinaan kepribadian itu, serta pengamalan terhadap kunci ilmu tadi yang saya sampaikan di Istiba Makassar, mereka beradaptasi. Sudah ada adaptasi, tapi 2 bulan KKN kemarin, kuliah kerja nyata. Ini kita tambah, adaptasinya bisa lebih baik. Bahasanya juga bisa lebih bagus kepada orang, lebih paham kondisi, maka disebut masa transisi untuk kembali lagi. Jadi KKN-nya sudah, maka PKL-nya yang kita harapkan. Ini praktik kerja lapangannya di sini ini. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu masih memiliki bekal kesabaran yang cukup untuk lihat putra-putrinya lebih dewasa lagi, lebih matang lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang dakwah, dalam bidang bersosialisasi kepada masyarakat.
Hadirin hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan meskipun tidak ada perwakilan dari Kopertais wilayah 8, tapi alhamdulillah dari pihak pemerintah dan dari Asosiasi Perguruan Tinggi sudah memberikan perhatian besar kepada Setiba Makassar. Mudah-mudahan Pak Guntur bisa disampaikan kepada Pak Wali, kerjasamanya terus bisa berlanjut. Masih luas Pak tanah di Setiba itu. Wali kota nanti mudah-mudahan bisa terus bekerja sama dengan Setiba Makassar. Sayangnya Kabupaten Maros tidak hadir ya, Bupati Maros. Karena Setiba Makassar itu unik. Ya. Jadi ibarat rumah, ruang tamu dan terasnya itu Makassar, dapur dan kamar tidurnya Maros. Ya. Jadi bagian depannya Makassar, bagian belakangnya adalah Kabupaten Maros. Jadi kadang-kadang menjadi candaan mahasiswa-mahasiswi. Kalau beli paket data, ya, paket lokal, cek paket lokal mana yang Anda beli. Kalau paket lokal Makassar, maka nelponnya itu pakainya di teras dan ruang tamu. Karena kan ke dapur sudah tidak aktif. Pindah lokasi, pindah kabupaten. Nah itu uniknya Setiba Makassar. Tapi khusus kepada pemerintah Kota Makassar, terima kasih. Begitu juga dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kerjasamanya terus bisa berlanjut. Ini semua adalah bagian dari bakti kita kepada bangsa dan umat kita Indonesia ini. Lalu saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir di sini, acara wisuda ke-7, wisuda angkatan ke-7, wisuda Setiba angkatan ke-7 hari ini, untuk Wahda Islamiyah memiliki sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Sudah pernah di Papua ya, di Merauke, Papua Selatan. Jadi dari Aceh sampai Papua, sekolah-sekolah Wahda Islamiyah tersebar. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ajak. Bapak Ibu sudah melihat kualitas pendidikan di Wahda Islamiyah, maka ajak keluarga, ajak kenalan, ajak orang-orang lain, lebih banyak lagi sekolahkan putrinya di Wahda Islamiyah. Mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami di Wahda Islamiyah bisa ditunaikan dengan baik. Mengeluarkan generasi yang bisa bukan hanya mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi karakter dan kepribadian itu ada sebagai muslim, pejuang, dan sebagai dai atau sebagai daiyah. Jenjang pendidikan Wahda Islamiyah bukan hanya dimulai atau bukan hanya ada di Setiba Makassar, tetapi dari pendidikan anak usia dini yang dibekali dengan Al-Quran, hafalan Al-Quran, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama dan atas. Ini terbuka. Terbuka untuk seluruh umat dan bangsa ini yang ingin melihat putra-putrinya memiliki karakter yang baik, terbina menjadi seorang muslim insya Allah yang baik, yang berbakti kepada orang tua. Saya mengajak, ayo kita bersama-sama. Dan yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di Wahda Islamiyah, tanggung jawab kita bersama. Pendidikan bukan hanya ada di sekolah, tetapi dimulai dari rumah. Kita bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Melahirkan generasi yang baik itu. Mudah-mudahan ajakan dan seruan ini berbalas dari Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengajak semuanya, ayo sekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah Wahda Islamiyah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, pesan kepada Ananda Wisudawati hari ini.
Ayat-ayat Al-Quran dibacakan tadi oleh Ananda Yandri itu sangat luar biasa. Salah satu yang disebutkan yang saya yakin seluruh Ananda juga sudah hafal dan pernah kajian terhadap ayat itu adalah generasi ulul albab. Alladzina yasmi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadallah wa ulaika hum ulul albab. Generasi ulil albab. Yaitu ciri dari ayat itu adalah mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang baik-baik. Aktif di media sosial, tentu saja kita semua masih ingat prinsip-prinsipnya. Jangan sebar hoax, ya. Jangan berbagi, saya kan cuma share, tidak tentu saja. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah generasi ulil albab, yaitu generasi yang mampu untuk memindahkan, mentransfer pengetahuan yang ia miliki kepada amal perbuatan yang ia kerjakan dan ia lakukan. Antara ilmu pengetahuan dan amal perbuatan ini perlu jembatan. Perlu jembatan. Apa bahasa Arabnya jembatan? Ini wisudawan wisudawati. Serempak. Apa bahasa Arabnya jembatan? Jusur. Di sini tidak ada yang menjawab. Di sini jusur. Di sini apa? Ada bahasa Arab lainnya jembatan? Tidak serempak. Jusur atau kantarah. Perlu jembatan. Salah satu jembatan antara ilmu dan amal adalah dakwah. Kadang-kadang orang merunut begitu, ilmu, amal, dakwah. Tetapi bisa dipahami dari perspektif yang berbeda, cara yang berbeda. Justru dakwah itu bisa menjadi jembatan antara ilmu dan amal. Kenapa? Seorang dai bukan hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dituntut untuk bisa mempraktikkan ilmu itu ke dalam amal perbuatan. Yang didukung oleh apa? Penyampaian ia kepada orang lain. Ada rasa malu ketika menyampaikan kebaikan lalu tidak berupaya untuk mengamalkan kebaikan itu. Semua mungkin sudah pernah dengar Imam Malik rahimahullah bilang bahwa memang bukan syarat ilmu pengetahuan itu disampaikan setelah diamalkan. Memang bukan syarat, karena ilmu itu berbeda. Amal kebaikan juga berbeda. Dakwah adalah bisa menyampaikan ilmu walaupun belum diamalkan. Tetapi sudah ada upaya untuk itu. Namun seorang dai tentu saja akan merasa risih. Kok sudah tahu, mampu laksanakan, tapi sudah bisa sampaikan juga, tapi belum diamalkan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, peran itulah yang Ananda semua akan jalankan sekarang ini. PKL atau praktik kerja lapangan tadi itu sifatnya adalah itu. Selain beradaptasi dengan masyarakat dalam konteks yang lebih luas, maka setahun atau 2 tahun bertugas mudah-mudahan bisa menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan yang Ananda semua sekarang ini sudah miliki, yang kita harap terus ditambah dan ditingkatkan, dan amal kebaikan yang akan dipraktikkan atau dijalankan dengan jalur ini, dengan jembatan ini, berdakwah. Ya. Hari ini wisuda, maka ada rasa bahagia menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Namun firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka mudah-mudahan wisuda hari ini bisa menjadi tazkirah, reminder bagi kita semua. Saya sudah punya kuncinya, saya akan tambahi, saya berbuat baik, tetapi saya juga akan menjadikan dakwah sebagai jembatan untuk menambah kebaikan-kebaikan saya berdasarkan atas ilmu pengetahuan yang saya sudah miliki sekarang ini. Sampai berjumpa tanggal 17 Agustus lusa insya Allah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan ramaikan salah satunya dengan kegiatan Tablik Akbar. Ini juga
sekaligus undangan kepada seluruh peserta, seluruh hadirin hadirat hari ini. Tablik akbar sekaligus pelepasan seluruh alumni atau wisudawati kita hari ini dalam kegiatan tablik akbar untuk menjadi dai yang akan berjalan di seluruh Nusantara. Di daerah dan tempat-tempat di seluruh Indonesia akan diutus dai dari alumni Istiba, termasuk alumni pendidikan ulama. Levelnya harus berbeda karena sudah jadi kiai muda. Ini belum ada yang jadi kiai muda di sini, langsung kiai haji. Ini langsung kiai haji, jadi melewati loncat. Dan kiai haji di Wahda cuma satu, Ketua Dewan Syariah. Selain ketua umum tentu saja, Ketua Dewan Syariah adalah kiai haji di Wahda Islamiyah. Jadi yang ada kiai haji langsung kiai muda, yang lain ustadz. Gelar sosial untuk semua, tapi tanggung jawab di balik itu tentu saja juga tidak ringan. Maka sampai bertemu 7 Agustus insya Allah di Wisma Negara di Center Point of Indonesia di kawasan CPI sana. Kita akan mengikuti tabligh bersama-sama, lalu kita menjadi saksi untuk pelepasan dai-dai kita ke seluruh tanah air. Sebelum saya tutup, terakhir hari ini kita tema Palestina. Seluruh peserta, wisudawan, wisudawati, dan tamu-tamu undangan serta seluruh anggota Senat itu memakai atribut Palestina sebagai bentuk solidaritas kita terhadap kekejaman Zionis Israel atas umat Islam di kota Gaza di Palestina. Dan kita akan terus menyuarakan itu. Pembelaan kita terhadap warga Palestina atau warga Gaza secara khusus, maka dalam setiap kegiatan-kegiatan kita atribut Palestina wajib untuk dipakai. Itu sudah menjadi keputusan di Wahda Islamiyah. Semua kegiatan-kegiatan apalagi yang bersifat publikasi akan memakai atribut Palestina, dan alhamdulillah ucapan terima kasih kepada Istiba Makassar hari ini berpartisipasi bersama-sama sesuai dengan instruksi dan arahan dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Mudah-mudahan semangat perjuangan kota Gaza yang juga menjadi spirit dari Istiba Makassar sehingga memilih tagline itu, kampus dakwah, kampus perjuangan. Spirit perjuangan masyarakat kota Gaza untuk mempertahankan diri dan mencapai kemerdekaan mereka juga bersama-sama dengan Ananda semuanya sampai ke tempat tugas dan memperkuat umat kita di wilayah tersebut sehingga mereka menjadi bangsa atau umat yang terhormat, umat yang naik dan akan membentuk bangsa yang berkepribadian baik. Itulah yang kita inginkan dari bangsa kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.